Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai calon presiden dari Partai Nasdem, yaitu Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies ini sebagai salah satu tokoh yang diunggulkan untuk maju di 2024. Bahkan Pak Anies sudah mengantongi 20% presidensial threshold sebagai prasyarat untuk menjadi calon presiden, dan itu sudah dimiliki Pak Anies karena ada 3 partai yang mendukung Pak Anies, yaitu PKS, Nasdem, dan Demokrat. Jadi artinya Pak Anies sudah cukup kuat teman-teman untuk maju di 2024. Namun demikian sampai hari ini Pak Anies belum mendapatkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampinginya di 2024 yang akan datang. Dan kemarin ada usulan teman-teman terkait calon wakil presiden datang dari Pak Yusuf Kalla. Ini menarik teman, karena bagaimanapun juga teman, Pak Yusuf Kalla ini pernah menjadi wakil presiden di era Pak SBY dan wakil presiden di era Pak Jokowi. Jadi ini menarik teman, kalau Pak Yusuf Kalla ini mengusulkan calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya terkait urusan Pak JK, siapa calon wakil presiden yang diinginkan oleh Pak JK atau Pak Yusuf Kalla. Kita ambil berita dari Detik News. Reaksi trio koalisi perubahan usai JK usul cawapres Anies Baswedan. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla terang-terangan mengakui beri masukan calon wakil presiden cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS punya pandangan berbeda terkait usulan tersebut. JK mengakui beri usulan kepada Anies Baswedan selepas menghadiri buka puasa bersama bukber di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Dia mengaku mengusulkan nama cawapres, tapi tetap menyerahkan kepada Anies Baswedan. Adalah nama cawapres diusulkan pasti, tergantung Pak Anies saja yang mana, ujar JK selepas menghadiri buka puasa bersama bukber di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu 25 Maret 2023. Kendati begitu, JK menyebut belum mengetahui siapa tokoh yang akan dipilih Anies untuk menjadi cawapres. Menurutnya, cawapres yang cocok adalah yang paling berpotensi menambah suara untuk kemenangan Anies. Cocoknya kalau calon menambah suara dan bekerja sama nanti kalau menang, katanya. Pada kesempatan itu, JK membantah dirinya mengusulkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mendampingi Anies Baswedan. Belum mengusulkan nama Khofifah ke Anies, imbuhnya. Partai Nasdem buka suara terkait usulan Yusuf Kalla. Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut JK cenderung mengusulkan tokoh dari Jawa Timur. Ya, kalau Pak JK itu dia tidak pasti samalah. Kan beberapa kali diskusi dengan beliau. Jadi beliau lebih melihat kepada kebutuhan Mas Anies itu apa. Kata Ahmad Ali mengawali tanggapannya Senin 27 Maret 2023. Ali mengatakan JK mempertimbangkan sosok-sosok bacawa pres yang dapat mengisi lumbung suara Anies yang dianggap masih lemah. Dia menyebut wilayah itu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, sekali lagi Pak JK juga pada beberapa kali diskusi, beliau kecenderungannya adalah memang memilih wakil yang bisa mengisi kekosongan wilayah-wilayah di mana Anies itu lemah suaranya, kata Ali. Katakanlah ya, kita tidak bisa tutupi bahwa hari ini Mas Anies itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu lemah. Nah, maka kalau Anies ingin menang kontestasi, ya harus menutupi kelemahannya, sambungnya. Ali menyebut masukan soal cawapres Anies yang diberikan JK ini masih tahap kriterianya, yakni tokoh dari Jawa Timur. Pasalnya, lanjut Ali, kedua wilayah itu terdapat banyak penduduk. Dia masih pesimistis Anies bisa memenangkan Pilpres 2024 apabila lumbung suara di Jawa Timur tetap lemah. Pak JK masukan, apa pokoknya ya kita dari kriteria. Jadi kriterianya kalau kita sih harus orang yang berasal dari wilayah Jawa Timur. Tokohnya dari Jawa Timur ya kan, kata Ali. Ya kan gini, kalau orang ingin menangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan penduduknya banyak sekali.
Kalau kemudian itu tidak menjadi pertimbangan, saya pesimis Mas Anies bisa jadi pemenang. Sambung Ali. Itu sahabat Enjoy Channel, pandangan dari Pak Yusuf Kalla siapa bacawa pres bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Pak JK tidak menyebutkan nama, tetapi beliau menyebutkan wilayah yang bisa menutupi kekurangan Pak Anies, yaitu di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Artinya, secara eksplisit Pak JK mengatakan calon wakil presiden Anies adalah dari Jawa Timur atau dari Jawa Tengah. Dan kalau kita lihat teman-teman, dari Jawa Timur itu ada AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, berasal dari Pacitan. Sementara kalau kita lihat Khofifah juga begitu, Khofifah juga dari Jawa Timur. Jadi siapa yang akan dipilih Pak Anies? Apakah Khofifah atau AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, yang akan mendampingi Anies di Pilpres 2024 yang akan datang? Semua tergantung dari Pak Anies Baswedan, siapa yang akan dipilih. Tetapi usulan dari Pak JK cukup realistis, karena di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur ini Pak Anies masih lemah, perlu ada penambahan, perlu ada amunisi baru untuk menguatkan posisi bergeningnya di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tetapi kalau kita melihat teman-teman, di Jawa Tengah juga masih ada Ganjar Pranowo. Jawa Tengah itu basisnya PDIP. Dan kalau Jawa Tengah PDIP itu menang, wajar teman, karena memang di sana basisnya PDIP. Nah, misalkan Ganjar Pranowo ini di Jawa Tengah menang, tetapi kan belum tentu wilayah yang dikuasai Pak Anies dia bisa memenangkan. Belum tentu juga teman, karena kalau kita lihat namanya tokoh itu biasanya tumbuh dan berkembang masanya di wilayah masing-masing. Jadi kalau Pak Ganjar wilayahnya itu misalkan Jawa Tengah, berarti dia akan berkembang di Jawa Tengah. Pak Anies wilayahnya Jakarta, maka akan berkembang di Jakarta, dan seterusnya. Itu artinya tergantung wilayah di mana dia menghuninya atau rumahnya ada di mana, biasanya itu yang akan menjadi patokannya. Tetapi paling tidak teman, ini menjadi satu masukan dari koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS terkait usulan Pak JK bahwa cawapresnya berasal dari Jawa Timur atau Jawa Tengah. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.